Saya akan langsung ke Mas Hasibullah ya. Mas Hasibullah, Anda melihat informasi barusan ini kan cukup miris ya. Gencatan senjata sedang kita bicarakan, sedang menjadi harapan begitu ya, tetapi terus digempur. Apakah ini artinya bahwa gencatan senjata ini sebenarnya hanya angan-angan bagi warga Gaza? Ya, tentu segala kemungkinan dan segala keadaan masih bisa terjadi ke depan. Cuman sekali lagi kita juga harus membatasi cara analisa kita berdasarkan dengan fakta-fakta yang tadi. Nah, kalau kita baca secara lebih komprehensif, maka sebenarnya dari kepentingan pribadi orang-orang yang ada terkait dengan konflik ini ataupun kepentingan yang di luar, maka menurut saya memang arahnya sepertinya menuju kepada gencatan senjata. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, melihat dampaknya korban yang begitu luar biasa, orang meninggal karena kelaparan dalam tanda kutip karena tidak punya mungkin kita bisa pahami. Tapi orang meninggal karena kelaparan karena dipaksa, karena dihalangi. Bantuan-bantuan itu yang kejahatan luar biasa. Dan menurut saya kalau kita kembalikan kepada Netanyahu dan Trump, yang pertama sudah pasti ini adalah tanggung jawab hukumnya Netanyahu. Karena Netanyahu yang memberikan mandat untuk melakukan berbagai macam hal yang sekarang melanggar tata hukum internasional. Dan kita nggak perlu takut bicara begini karena ini bukan pendapat pribadi, tapi sudah menjadi pandangan hukum, pendapat hukum resmi yang disampaikan oleh ICC. Jadi oleh karena itu mau tidak mau Netanyahu harus bertanggung jawab. Dan saya melihat sangat mungkin itulah konteksnya kenapa akhirnya kemudian Trump dalam tanda kutip buru-buru agar ini segera tercapai gencatan senjata. Karena kalau ini lebih lama lagi, saya kemarin mengibaratkan seperti orang sedang membawa makanan. Nah, ini yang makanan yang dibawa Trump ini sudah hampir basi, bahkan mulai mau membau ya. Saking parahnya apa yang terjadi di Gaza. Dan kalau ini tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin Trump sendiri juga akan terdampak. Apalagi yang tadi disampaikan oleh Prof. Reza, bahwa di Amerika sendiri akan ada pemilu sela dan itu artinya Trump juga harus bertanggung jawab terhadap publiknya. Jangan lupa Trump adalah orang yang berjanji akan menjadi pahlawan dalam tanda kutip anti perang. Karena saat kampanye pada tahun 2024 yang lalu itu Netanyahu dan kemudian Joe Biden dengan Kamala Harris itu dijebak dalam keadaan politik di Timur Tengah untuk seakan-akan pro perang. Padahal sebenarnya yang pro perang adalah Netanyahu dari dulu. Cuman dia menjebak Joe Biden dan Kamala Harris sehingga dia terus kehilangan elektabilitasnya dan yang menang adalah Trump. Trump menang dengan kampanye bahwa dia akan menghentikan perang. Nah, oleh karena itu kalau dia sekarang bersikeras ingin menjanjikan perang, ingin menghentikan perang, saya menduga dengan keras itu juga ada unsur kepentingan bagi dirinya sendiri sebagai politisi. Baik, saya ke Bang Hussein ya. Bang Hussein, Anda melihat apa yang harus dilakukan oleh komunitas internasional untuk setidaknya bisa memastikan apa yang nanti diupayakan gencatan senjata ini bisa berlangsung secara permanen, bahkan berujung pada kemerdekaan Palestina? Ya, pertama memang dari pengalaman selama ini tidak ada pergerakan serius ya. Terkait advokasi masyarakat internasional terhadap warga Gaza. Jangankan bicara masalah permanen, ini proyek rekonstruksi Gaza untuk kehancuran tahun 2014, bayangkan sudah lebih dari 10 tahun ya, itu belum selesai. Jadi ketika 2014 Gaza digempur, kemudian selesai dengan ceasefire, kemudian ada perkumpulan negara-negara Arab yang mengumpulkan donasi untuk merekonstruksi Gaza, itu sampai sekarang belum selesai. Artinya apa? Selama ini memang tidak ada keseriusan dengan negara Arab sendiri untuk memang mengadvokasi Gaza. Maka kali ini harus ada satu standar baku atau harus ada istilahnya pergerakan yang lebih nyata yang bisa juga dipantau oleh masyarakat juga, tidak hanya pemerintah harus diandalkan. Kita tidak tahu kira-kira gerakan macam apa itu. Ini yang perlu harus kita rumuskan sebetulnya. Sekali lagi yang paling penting adalah kolaborasi antara sikap pemerintah itu dengan masyarakat. Itu harus sekali, karena pemerintah ini kalau tidak dipantau, tidak didikte oleh masyarakat ini akan sibuk oleh masalah masing-masing. Itu tidak hanya terjadi di kita ya. Di Arab pun seperti itu, negara Arab seperti itu.
Maka saya harap kali ini kita tidak benar-benar menyerahkan proses mediasi ini hanya pada pemerintah-pemerintah mediator, baik itu Qatar, Mesir, Amerika dan sebagainya, tapi juga yang lebih harus kita titik beratkan adalah kita sebagai masyarakat. Kita adakan misalnya satu gerakan massa grassroots civil society, kemudian kita ikat dengan grassroots lain di negara-negara Arab itu untuk memantau terus dan mendikte pergerakan pemerintah agar serius dalam komitmennya menjaga perdamaian antara dua kubu yang bertikai sehingga bisa menghasilkan perdamaian jangka panjang. Oke. Seperti itu. Pak Reza, apa yang bisa dilakukan Indonesia ya? Strategi apa yang kemudian bisa dilakukan setidaknya untuk kemudian mendukung langkah perdamaian ini, Pak? Karena memang tadi seperti yang disebutkan oleh Bang Hussein ya, ini tidak ada langkah nyata loh selama ini. Setuju Bang Hussein. Harus ada integrasi masyarakat internasional ya. Karena kita perhatikan masyarakat Amerika Serikat itu terbuka matanya begitu TV mereka itu menyiarkan betapa banyaknya serdadu Amerika Serikat mati di Vietnam. Jadi itu mereka akhirnya turun ke jalan, menjadikan demo yang berlarut-larut, akhirnya pemerintah nyerah juga. Jadi kekuatan saat ini, apalagi dengan era IT yang luar biasa, maka kemampuan untuk mengorganisir masyarakat internasional, masyarakat akademik internasional, masyarakat di kota-kota, kemudian diperjelas lewat khotbah-khotbah keagamaan, itu penting. Karena jangan sampai dunia ini terlunta-lunta dan berujung kepada perang yang berkelanjutan. Memang rumusnya itu ada 6 itu. Pertama, thought, words, action, habit, character, dan destiny. Kita thought and words itu sudah, negara-negara sudah mikir, kemudian berkata-kata kan. Tapi sudahkah itu menjadi statement-statement yang mengikat mereka gitu. Sehingga dalam semua nota-nota diplomatik selalu keluar kata kemerdekaan untuk Palestina, perdamaian di Timur Tengah, kemudian menghindari dunia dari potensi perang dunia ketiga. Dan kalau ini sudah menjadi karakter, semua negara berbicara yang sama, masyarakat dunia juga berbicara yang bersama. Kita lihat kan ratusan ribu orang ikut demo kan di kota-kota besar dunia, dan ini kan tidak diliput oleh media-media Barat. Kalau terjadi integrasi pemerintah, masyarakat umum, dan juga kalangan akademik, multiple helix ya, mungkin. Baik, tentu perdamaian di Palestina ini tidak hanya menjadi harapan warga Palestina saja dan warga Gaza saja begitu, tetapi juga dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Terima kasih banyak atas informasi dan juga perspektifnya Pak Reza, kemudian juga Bang Hussein yang telah hadir, kemudian juga Mas Hasibullah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam pada malam hari ini. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, informasi berikutnya akan kami hadirkan, yakni kepolisian melakukan ekshumasi atau pembongkaran yang dimana ini adalah makam seorang mahasiswa Unila yang kemudian meninggal dunia usai mengikuti pendidikan dasar mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan Mahepel. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda.